Selamat datang pemburu mitos. Siapkan diri Anda untuk merambah ke dalam salah satu legenda paling memukau dari tanah Mesir kuno. Kita akan menggali kisah Osiris dan Set, sebuah cerita penuh drama, pengkhianatan, dan kebangkitan yang mengisahkan bagaimana dunia bawah bertemu dengan dunia atas dalam pertempuran legendaris tentunya. Yuk kita simak kisah penuh intrik ini dan temukan mengapa legenda ini masih menawan hingga kini, guys. Kisah Osiris dan Set. Di jantung Mesir kuno, di antara piramida megah dan sungai Nil yang agung, ada sebuah cerita legendaris yang bercerita tentang dua dewa, yaitu Osiris dan Set. Kisah ini tidak hanya mencerminkan mitologi Mesir, tetapi juga menggambarkan konflik mendalam antara kebaikan dan kejahatan. Osiris, dewa kehidupan dan kesuburan, dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Ia memerintah Mesir dengan penuh kebijaksanaan, dan rakyatnya hidup dalam kedamaian di bawah pemerintahannya. Namun, tidak semua orang senang dengan kejayaan Osiris. Set, dewa kekacauan dan kegelapan, merasa iri dan marah terhadap kekuasaan serta kehormatan yang dimiliki Osiris. Dalam kebencian dan keputusasaannya, Set merencanakan untuk menggulingkan Osiris. Dengan licik, ia menyusun rencana jahat. Set mengundang Osiris ke sebuah pesta yang meriah dan penuh tipu daya. Di tengah kesenangan, Set mempersembahkan sebuah peti kayu yang dirancang khusus. Ia mengumumkan bahwa peti tersebut hanya akan pas untuk seseorang dengan ukuran tubuh yang sempurna. Osiris yang tak curiga mencoba masuk ke dalam peti, dan pada saat itu Set menutupnya rapat-rapat. Osiris tidak bisa melawan dan terperangkap dalam peti tersebut. Set kemudian membuang peti itu ke sungai Nil. Set tidak berhenti di situ. Ia memotong tubuh Osiris menjadi 14 bagian dan menyebarkannya ke seluruh penjuru Mesir, berharap menghapuskan jejak Osiris selamanya. Namun, Set belum sepenuhnya berhasil. Isis, istri tercinta Osiris, dan Dewi Sihir tidak tinggal diam. Dengan dedikasi dan kekuatan sihirnya, ia mencari dan mengumpulkan potongan-potongan tubuh Osiris yang tersebar. Setelah berhasil mengumpulkan semuanya, Isis melakukan sihir yang sangat kuat untuk menghidupkan kembali Osiris. Walaupun Osiris kembali hidup, ia tidak bisa kembali ke dunia atas. Sebagai gantinya, ia menjadi penguasa dunia bawah, tempat di mana roh-roh orang mati tinggal dan mengatur kehidupan setelah mati. Tapi cerita tidak berakhir di situ. Anak Osiris dan Isis, Horus, tumbuh dengan tujuan untuk membalas kematian ayahnya dan merebut kembali tahta. Horus dan Set kemudian terlibat dalam pertarungan epik. Pertarungan ini penuh dengan simbolisme, menggambarkan pertempuran antara keteraturan dan kekacauan, terang dan gelap. Dengan bantuan ibu dan para dewa lainnya, Horus akhirnya berhasil mengalahkan Set. Horus menjadi raja Mesir dan pemerintahan Osiris yang adil kembali dipulihkan di dunia bawah. Sementara Horus memerintah dunia atas dengan bijaksana. Kisah Osiris dan Set tidak hanya merupakan drama penuh warna, tetapi juga simbol dari siklus kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Legenda ini menggambarkan bagaimana kejahatan dapat dikalahkan oleh kebaikan, dan bagaimana keberanian serta kesetiaan dapat mengatasi segala rintangan. Hingga hari ini, cerita ini tetap menginspirasi dan menghibur, membuktikan bahwa kekuatan mitos kuno masih hidup di hati kita, guys. Kisah Osiris dan Set menarik karena beberapa alasan yang mendalam dan kompleks. 1. Konflik universal. Cerita ini menggambarkan konflik antara kebaikan dan kejahatan yang bersifat universal dan timeless. Osiris sebagai simbol kebaikan dan keteraturan berhadapan dengan Set yang mewakili kekacauan dan kejahatan. Pertarungan ini adalah refleksi dari konflik moral dan spiritual yang sering dihadapi dalam berbagai budaya. 2. Drama dan intrik. Plotnya penuh dengan intrik dan pengkhianatan yang membuat cerita ini sangat dramatis. Rencana licik Set, pembunuhan Osiris, dan pemulihan tubuhnya oleh Isis menambahkan lapisan ketegangan dan emosi yang membuat cerita ini sangat menarik untuk diikuti. 3. Elemen magis. Penggunaan sihir dalam cerita ini memberikan sentuhan magis yang menarik. Isis yang menggunakan kekuatan sihir untuk menghidupkan kembali Osiris menambah dimensi fantasis. 4. Tema kebangkitan dan kehidupan setelah mati. Kisah ini membahas tema kebangkitan dan kehidupan setelah mati yang sangat penting dalam budaya Mesir kuno. Osiris menjadi penguasa dunia bawah, simbol dari kehidupan setelah mati,
yang menunjukkan bagaimana orang Mesir memandang kematian dan kehidupan selanjutnya. 5. Simbolisme dan makna. Setiap elemen dalam cerita ini memiliki makna simbolis. Set mewakili kekacauan dan kejahatan yang harus dikendalikan, sementara Horus melambangkan kemenangan, kebaikan, dan keteraturan. Ini memberikan kedalaman pada cerita, menjadikannya lebih dari sekedar kisah fantasi. Itu adalah pelajaran moral dan spiritual. 6. Kehidupan sosial dan budaya. Kisah ini juga memberikan wawasan tentang nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat Mesir kuno. Bagaimana mereka memandang pemerintahan, kehidupan setelah mati, dan peran dewa-dewa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan elemen-elemen ini, kisah Osiris dan Set tidak hanya menarik karena cerita dan karakternya, tetapi juga karena kedalaman makna dan relevansi yang dimilikinya dalam konteks budaya dan spiritual. Berikut beberapa fakta unik tentang kisah Osiris dan Set. 1. Sistem dunia bawah. Setelah kematiannya, Osiris menjadi penguasa dunia bawah yang dikenal dalam mitologi Mesir sebagai Duat. Dunia bawah ini bukan hanya tempat roh tinggal, tetapi juga merupakan tempat ujian dan penilaian bagi jiwa setelah kematian. Ini mencerminkan kepercayaan Mesir kuno tentang kehidupan setelah mati dan pentingnya moralitas. 2. Peti Osiris. Peti yang digunakan oleh Set untuk membunuh Osiris seringkali digambarkan sebagai simbol dari kematian dan kebangkitan. Bentuk dan desain peti tersebut mengandung banyak makna simbolis dalam seni dan arsitektur Mesir kuno. Seringkali digunakan dalam pemakaman raja dan orang-orang penting. 3. Potongan tubuh Osiris. Osiris dipotong menjadi 14 bagian, yang merupakan angka dengan makna simbolis dalam mitologi Mesir. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa bagian-bagian tubuh ini mencerminkan pembagian wilayah Mesir atau aspek-aspek kehidupan Osiris yang berbeda. 4. Isis dan magia. Isis dikenal sebagai dewi sihir dan obat-obatan dalam mitologi Mesir. Kisahnya menghidupkan kembali Osiris dengan sihir, menunjukkan kekuatan dan pentingnya sihir dalam kepercayaan Mesir kuno. Ia juga dianggap sebagai pelindung para wanita dan ibu, serta dewi pengetahuan. 5. Horus dan mata Horus. Pertarungan Horus melawan Set sering diwakili oleh simbol mata Horus, sebuah amulet pelindung yang dianggap memberikan kekuatan dan perlindungan. Mata Horus atau Ujat melambangkan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. 6. Pengaruh pada kebudayaan. Kisah Osiris dan Set memiliki pengaruh besar pada kebudayaan dan kepercayaan Mesir kuno, termasuk pada ritual pemakaman dan upacara. Ini mencerminkan bagaimana mitos tidak hanya membentuk cerita rakyat, tapi juga praktik religius dan budaya sehari-hari. 7. Kebangkitan Osiris. Legenda Osiris adalah salah satu cerita paling awal yang menunjukkan konsep kebangkitan atau reinkarnasi dalam mitologi. Ide ini kemudian berkembang dalam bentuk berbagai budaya dan agama lain sepanjang sejarah. 8. Peran Set dalam budaya. Meski Set dikenal sebagai dewa kekacauan dan kegelapan, ia juga memiliki peran penting sebagai pelindung pelayaran dan penggambaran. Ini menunjukkan bahwa dalam mitologi, karakter bisa memiliki sifat ganda dan ambivalen. Kisah Osiris dan Set tidak hanya mencerminkan drama dan intrik, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang kepercayaan dan budaya Mesir kuno. Kisah Osiris dan Set mengajarkan kita tentang kekuatan kebangkitan, perlunya menghadapi kekacauan, dan arti sejati dari keadilan. Di tengah dramanya yang megah dan pelajaran moral yang mendalam, legenda ini tetap hidup sebagai simbol abadi dari perjuangan antara kebaikan dan kejahatan. Teruslah menggali sejarah dan kisah-kisah menarik dari masa lalu, karena di sanalah kita menemukan cermin dari keberanian dan kebijaksanaan manusia. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya guys. Bye-bye.